dua kargo ini nanti ada 2 pertemuan. Yang pertama pertemuan hari ini, kemudian insya Allah nanti di hari Minggu selanjutnya, karena memang hanya hari Minggu saya punya waktu kosongnya. Senin sampai Jumat itu ada kegiatan di kelas saya dari pusat dari kementerian. Nah, modul yang pertama yaitu terkait dengan PPA, pengasuhan dan pendidikan anak. Barangkali ibu sudah pernah menerima materi ini dia? Sudah belum? Dari daftar dari Pak Surya, Pak Ian, udah. Ya, sama Pak Ian. Iya. Modul pengasuhan dan pendidikan anak. Kemudian di sini saya ambil sesi yang keempat, yaitu terkait dengan penjangkauan program bantuan pendidikan bagi anak. Ya. Nah, di sini ada film, Bu. Kita lihat filmnya dulu ya. Kelihatan ya? Suaranya nggak bisa lebih gede lagi ya Pak suaranya. Itu paling gede, paling itu volumenya. Nggak itu yang pakai itu yang pakai. kedengeran dong? Bukan dengar, Sekali lagi diputar. Oh, coba. Jadi nggak jelas Pak, kurang kedengar. Kalau tambah mata dan tolek. Oke, mata tolek. Gimana kurang bahaya maalnya Pak? Sekolah kain lagi saya pas.
Ibu Lili ini orang tuanya. Dari film ini kira-kira pesan apa yang disampaikan, yang bisa disampaikan dari pesan di film ini, ada nggak? Maksudnya Pak? Ya, jadi pesan moral dari film ini itu apa? Ya bagus aja tentang yang maksudnya jadi menyampaikan ke kita kalau anak kurangnya kita datang ke sekolahan. Iya. Gitu. Nah, kita jarang kadang-kadang anak masuk ya kalau kita mau datang ke guru. Maksudnya contoh yang baik gitu kan. Ada lagi nggak dari Mantap dari film ini? Ganti-ganti nama bisa. Jadi cerita film ini itu si Agus ini dia mau sekolah. Si Agus ini mau sekolah karena tasnya jelek. Minta tas yang baru ke Ibu Lili. Dapat cara Gitu. Jadi dia malu pernah Jadi si Agus ini minder nggak mau sekolah. Ibu Lilinya juga dia nggak punya duit buat beli tas baru. Akhirnya caranya itu Ibu Lili ini tetap ngasih uang jajan ke anaknya, tapi uang jajannya itu diarahkan untuk ditabung dengan penggantinya si Agus ini dibawakan bekal ke sekolah. Jadi ceritanya kayak gitu, si Agus ini tetap bisa makan di sekolah, terus uang jajannya ditabung supaya untuk beli tas baru. Kalau anak kita mah apa aja jajan habis. Bekal habis. Contoh buat kita. Nah, contoh aja Bu ya, nanti nyaranin yang punya anak sekolah nyaranin. Kayak gini kalau anak punya kemauan jangan sepenuhnya dilarang. Tapi dengan cara-cara yang halus. Gitu. Bisa cara kurang alkohol. Iya. Cara kan malah nggak mau sekolah gitu. Pasti ibu punya cara-cara tersendiri ke anaknya. Nah, di sini masih terkait dengan pendidikan anak. Coba nyampein satu saya. Ada beberapa program bantuan bagi pendidikan anak. Ya, pasti ibu udah kenal tuh yang namanya KIP. Iya. Ya. CSM. CSM, Simple. Iya. Ya, anak-anaknya udah ada yang punya belum? Simple ada, KIP ada nggak? Ada lagi. Biasanya kalau pemutahiran nih, biasanya dilampirin dulu ya fotokopinya. Tapi ini dari sekolah kan saya mau ngumpulin katanya misi aku sampai sekarang belum ada kabar. Apa nih? Terus ya. Semua buat beli ini apa? Beli materai. Oh, iya. Nah itu paling dari pihak sekolahnya. Pernah, Ya, kita buat. aja dulu. Jadi program salah satu program untuk bantuan pendidikan anak itu ada KIP yang pertama. KIP nasional, KIP-nya itu diperuntukkan untuk anak-anak sekolah usia 6 sampai 21 tahun. Artinya anak SD, SMP, SMA itu berhak menerima KIP. Ya. Yang berasal dari keluarga terdekat atau KIP. Nah, itu pasti anggota PKI itu pasti bisa lah untuk mendapatkan kartu program KK Indonesia Pintar atau KIP. Kemudian ada bidik misi. Ibu kenal bidik misi nggak? Pernah dengar? Pernah sih, tapi susah ngejelasin. Ya, bisa ya. Bidik misi itu program bantuan untuk siswa yang ingin melanjutkan perkuliahan jenjang tinggi. Biasanya itu didaftarkan atas rekomendasi dari pihak sekolahnya, dari gurunya. Bisa kita mengajukan, Bu, di sini ada program bidik misi kan, saya ingin melanjutkan. Itu bisa, tinggal komunikasi aja dengan guru-gurunya. Jenis bantuannya itu sebesar uang saku sebesar 600.000 ketika jika dia diterima di perguruan tinggi. Itu selama 6 bulan, artinya dalam sebulan itu 100 sudah bisa terima. Dulu saya suka waktu SMA waktu sekolah itu saya ikut bidik misi. Kita bidik misi daftar dari pihak sekolahnya. Dari pihak sekolahnya, terus kita tinggal daftar ke perguruan tinggi.
Kemudian ada KIP kuliah itu hampir sama dengan bidik misi, diperuntukkan untuk siswa-siswa yang ingin melanjutkan kuliah pendidikan tinggi. Kemarin saya udah jelasin ya KIP kuliah tuh sama ketua kelompok, terus di anaknya budaya, dicobain dia coba daftar ke KIP kuliah. Alhamdulillah di KIP kuliahnya lolos, tinggal dia daftar ke perguruan tingginya aja. Kalau perguruan tingginya lolos, alhamdulillah dia kuliah gratis sampai selesai. Enak ya? Ya.